Wa qala al-ba'dul a'immah minas salaf rahimahumullah. Telah berkatalah sebahagian besar daripada ulama salaf, dan Allah telah merahmatkan mereka semua, kullun nas mauta illa al-ulama. Tiap-tiap manusia yang ada di bumi ini mereka adalah mati, kecuali orang-orang yang berilmu, kecuali mereka-mereka yang alim. Mengapa orang yang tak memiliki ilmu agama? Ulama salaf mengatakan mati. Maksud mati di sini adalah mati hati atau mati mata pandangan kebenaran dalam mereka. Tujuan hidup di dunia ini mereka tak tahu untuk apa. Apa hikmahnya hidup di dunia? Untuk apa mereka hidup? Mereka takkan tahu. Dan mereka jauh dalam mengenal Islam jikalau mereka tak ada ilmu agama. Dan ulama salaf melanjutkan lagi, wal ulama mauta, tiap-tiap orang yang alim atau ulama itu mati, illa al-amilun, kecuali mereka yang beramal dengan segala ilmu yang telah dia miliki. Untuk apa ilmu yang kita pelajari jikalau kita tidak beramal? Tidak ada manfaat ilmu jikalau tidak ada amal. Bahkan dengan ilmu itu akan Allah azab kita. Ini salah satu istidraj. Orang banyak ilmu tapi tak beramal, ini istidraj. Seperti orang banyak harta tetapi tidak bersyukur, ini istidraj. Bertambahnya nikmat makin jauh daripada Allah, ini istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Dan ulama salaf melanjutkan lagi, wal amilun mauta, orang yang amal pun itu akan mati. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang beramal kadang ria, kadang mengharap pujian manusia, kadang supaya dianggap dia orang yang saleh. Beramal dengan ikhlaslah, beramal dengan benar, mengharap ridhanya Allah, mematuhi segala larangan Allah atas dasar kita mengagungkan sifat dan kebesarannya Allah. Wal mukhlisun mauta, orang-orang yang ikhlas pun juga mati. Ulama salaf melanjutkan lagi, illal wajiluna, kecuali mereka-mereka yang takut, khawatir, sudah ikhlas. Ada lagi ujub yang paling halus yang harus kita jauhkan dalam hati kita. Kadang kitalah merasa orang yang paling benar, baik daripada segala perkataan atau perbuatan kita. Supaya Allah melindungi kita dan senantiasa kita khawatir, diri kita mengkhawatirkan diri kita. Nafsu ini yang sangat bahaya dalam diri kita. Karena yang dikehendak di dalam diri kita, nafsu ini selalu bangkang. Kilopun telah beramal, pengen disanjung, pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dikedepankan. Ini nafsu dalam diri kita, bagaimana kita pecahkan? Makanya ada orang yang ikhlas mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik.